Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendesain RDBMS ya, rancangan database menggunakan tools ya MySQL Workbench. Baik teman-teman, sebelum kita mendesain database-nya, kita akan kenal dulu apa itu entitas ya. Entitas ya, atau entity teman-teman merupakan objek atau konsep yang terlibat dalam suatu bisnis proses. Sedangkan bisnis proses itu sendiri adalah dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas atau tasks yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu output atau keluaran sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi teman-teman ya, sebelum kita merancang database ya, maka alangkah baiknya kita identifikasi kira-kira entitas bisnis proses apa saja yang terlibat di suatu bisnis proses. Nanti entitas atau entity ini direpresentasikan menjadi table-table yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya. Baik, contohnya ketika kita akan merancang database penjualan, maka bisnis proses yang terlibat, entitas bisnis proses yang terlibat, misalnya ada pelanggan, customer ya, ada pesanan, ada produk gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita identifikasi entitas bisnis proses yang terlibat. Jika teman-teman ingin merancang database perpustakaan ya, maka nanti entitas bisnis proses yang terlibat ada entity anggota, buku, peminjaman buku ya. Jadi teman-teman nanti diidentifikasi kira-kira entitas apa yang terlibat di suatu bisnis proses. Nanti sekali lagi, entitas direpresentasikan menjadi sebuah tabel-tabel yang saling berrelasi. Sekarang baru diidentifikasi entitasnya, belum direlasikan. Yang penting diidentifikasi dulu ya, entitas bisnis proses apa saja yang terlibat ya. Setelah kita mengidentifikasi entitas bisnis proses, langkah selanjutnya adalah merelasikan, menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kalau di database berarti antara satu tabel direlasikan dengan tabel lain. Nanti teman-teman untuk relasi notasinya menggunakan belah ketupat ya, notasi belah ketupat. Kalau entitas kotak gitu ya. Contohnya customer memesan pesanan. Pesanan terdiri dari produk ya. Produk memiliki jenis produk dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya tadi ada apa teman-teman di perpustakaan ya. Ya, anggota meminjam buku ya, banyak anggota meminjam banyak buku dipinjam oleh banyak anggota. Nah, itu nanti terjadi relasi antar entitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Setelah kita mengidentifikasi entitas lalu direlasikan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi atribut. Ya, atribut ini merupakan properti atau item pada suatu entitas atau di dalam database ya. Nanti di dalam table merupakan representasi dari kolom-kolom atau field-field gitu ya. Jadi atribut merupakan representasi dari kolom atau field di sebuah tabel. Misalnya customer memiliki field ID, nama, alamat, email, telepon, dan lain sebagainya. Kalau buku ada ID, ada ISBN, ada judul buku, ya, ada tahun cetak, dan seterusnya. Ya, jadi satu entitas nanti kita identifikasi apa teman-teman atribut-atributnya, atau kalau di table itu kolom-kolomnya, ya, atau field-fieldnya. Nah, kalau sudah semua, ya, jadi ada entitas, ada relasi, ada atribut, itu dinamakan IRD
entity relationship diagram. Kalau ini berarti penjualan gitu ya. Teman-teman bisa cari contoh-contohnya di internet ya. Ya, misalnya IRD bengkel motor. Misalnya teman-teman punya bengkel motor di rumah, ingin membuatkan rancangan database-nya. Nah, ini contoh-contohnya banyak sekali teman-teman ya. Tapi nanti belum tentu sesuai dengan bisnis proses yang kita akan buat gitu ya. Baik, sebentar kita lihat contoh-contoh ya teman-teman. Di sini juga bisa nih ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti ya dibuatkan IRD-nya ada entitas-entitas, ada relasi-relasi, ada atribut-atribut ya. Setelah itu nanti didesainlah database dari IRD menjadi rancangan database yang sudah kita pelajari RDBMS di video sebelumnya. Ada one to one, ada one to many, ada many to many. Demikian ya teman-teman ya. Jadi sebelum merancang kita identifikasi dulu entitas bisnis proses. Ya, sekali lagi ya di internet banyak kita lihat, tapi nanti belum tentu cocok dengan bisnis proses yang kita akan jalankan. Kan bengkel motor satu dengan yang lain nanti bisa beda bisnis proses atau beda alur gitu ya. Baik teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat IRD, langkah selanjutnya adalah kita mendesain database berupa diagram-diagram ya, menggunakan tools MySQL Workbench ya. Ini bawaan dari MySQL. Nanti bentuknya IRD ya, nanti di generate atau di forward menjadi sebuah basis data atau menjadi sebuah database ya. Baik teman-teman, nanti silakan download ya untuk MySQL Workbench-nya pada situs resminya di mysql.com/product/workbench. Ini tinggal di download ya. Jadi kita bisa mendesain, bisa mendevelop dan seterusnya ya. Silakan teman-teman nanti dicari aja atau di internet bisa cari ya, mau download MySQL Workbench. Ya, ini banyak sekali teman-teman penyedia lamannya, bisa di mysql.com atau di devmysql.com atau di tempat yang lainnya, dipersilakan nanti tinggal teman-teman download ya. Ini mysql.com ya. Nah, ini di devmysql.com download Workbench ya. Versinya sih di sini 8023. Kalau di sini teman-teman nanti tinggal di download ya. Sama, diarahkan ke situ juga 8023 ya. Silakan di download dan diinstalasi di OS Windows-nya gitu ya. Ada juga nanti yang versinya adalah portable seperti punya saya, portable ya. Nah, nanti tinggal diekstrak. Ini ada MySQL Workbench ya, versinya sih masih 5 gitu. Yang terbaru tadi 8 ya. Yang portable juga silakan nanti kalau dapat tinggal teman-teman ekstrak ya, nanti diklik mysqlworkbench.exe gitu ya. Silakan, ini yang versi portable-nya. Kalau versi yang installernya di situsnya langsung ya. Nanti sama saja teman-teman kita ya. Kalau yang portable nggak perlu instalasi, tinggal double klik nanti ya file mysqlworkbench.exe. Ya, ini saya buka dulu ya teman-teman ya. Welcome to MySQL Workbench ya. Nah, ini teman-teman contohnya perpustakaannya. Ini saya sudah buat sebelumnya contohnya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman ya. Satu pengarang mengarang banyak buku, satu penerbit menerbitkan banyak buku. Banyak buku dipinjam oleh banyak anggota meminjam banyak buku. Ini ada many to many, one to many, one to many. One to one-nya nggak ada contohnya ya. Baik, teman-teman, seperti itu kita akan coba praktekkan bagaimana mendesain database dari identifikasi bisnis proses yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya teman-teman, kita akan coba mendesain ya
Di video sebelumnya kita DB warung ya, berarti toko ya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan coba bisnis proses penjualan ya. Yang terlibat entitas bisnis proses di penjualan ada customer atau pelanggan, ada produk ya, ada jenis produk kemarin ya. Di video sebelumnya, ini pesanan berarti penjualan ya, penjualan barang atau pesanan juga boleh ya. Nanti ini saya tambah lagi berarti. Saya identifikasi ya, ada produk, ada jenis gitu ya, terusnya ada pesanan atau pembelian, penjualan juga boleh, pelanggan atau customer. Nanti ada retur, kalau nanti nggak jadi beli misalnya barangnya rusak, boleh saya tambah satu lagi ya, biar ada contoh yang one to one gitu ya. Ya, satu lagi nanti entitas retur ya. Nah, gitu ya. Baik, berarti teman-teman di penjualan nanti ada pelanggan, ada jenis produk, ada pesanan, ada pengembalian barang. Kalau nanti rusak atau reject gitu ya. Nah, setelah itu kita teman-teman kita relasikan dan diberi masing-masing entitas atribut. Misalnya kalau produk di video sebelumnya ada kode, ada nama, ada harga, ada stok ya. Ada foto mungkin kalau nanti buat aplikasi upload fotonya, ya silakan gitu ya. Kalau jenis ada namanya, kalau pesanan ada tanggalnya, siapa customernya, apa produknya, jumlahnya berapa, harganya berapa, demikian nanti kita identifikasi. Kalau retur nanti kenapa alasannya gitu ya, jumlahnya berapa, nanti kita akan coba gitu ya. Baik teman-teman ya, kita coba entitas bisnis proses penjualan. Nama database-nya misalnya DB Toko. Kemarin kan DB Warung ya. Baik ya, kita kembali lagi ke Workbench ya. Di halaman home-nya ada 3 bagian utama. Sebelah kiri SQL Development, kita bisa melakukan struktur query language di sini. Ya, tidak hanya di terminal, di software ini bisa. Data modeling berarti kita akan membuat IRD, Entity Relationship Diagram. Kalau ini nanti untuk connect ke server ya. Baik, karena kita akan buat baru, berarti kita klik ini, Create New IR Model. Kalau di sini nyebutnya IR ya, Ancient Entity Relationship Model. Kalau kita lebih mengenalnya umumnya IRD, Entity Relationship Diagram. Ya, New IR Model. Oke, di sini MyDB nama database-nya nanti kelak ya di database MariaDB. Nah, kita rename aja, nih klik kanan, kita edit skemanya. Klik kanan, edit skemanya, namanya misalnya DB Toko. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi MyDB-nya diklik kanan, di rename DB Toko. Ya, klik di komen boleh. Apakah akan di rename? Ya, kita jawab yes. Baik teman-teman, kita akan membuat database DB Toko dengan tadi 5 entitas bisnis proses yang terlibat ya. Ada pelanggan, ada jenis produk, ada pesanan, ada pengembalian barang gitu ya. Baik, sama-sama berarti kita tambahkan diagram, add diagram. Double klik. Teman-teman, di sini ada jenis relasi one to one, one to many, many to many. Nanti yang disarankan adalah yang relasinya garisnya putus-putus ya. Karena nanti ada konseptual, primary key, dan foreign key. Kalau nanti nggak putus-putus, nanti di tabel relasi namanya tetap primary key. Nah, itu yang coba kita hindari. Kita akan coba gunakan konsep di tabel master primary key, di tabel relasi nanti foreign key gitu ya. Baik, untuk membuat entitas, klik ini kotak ya. Entitas pertama double klik atau tabel ya kan. Entitas direpresentasikan menjadi tabel jenis produk misalnya ya. Seperti di video sebelumnya. Ya. Langsung ke atribut kolom ya atau field ya. Oke. ID teman-teman. Ya, kalau enggak saya perbesar dulu ya. Biar terlihat nih ya. Oke teman-teman, ID tipe datanya integer, primary key, not null, auto increment. Nah gitu ya. Jadi kita nggak manual lagi menggunakan DDL ya, data definition language ya. Jenis produk memiliki field nama ya.
nama teman-teman. Di sini tipe datanya varying karakter ya. Varying karakter ya, misalnya 45 maksimal. Dia unique, not null unique, nggak boleh kosong. NN not null, unique ya, nggak boleh sama ya. Udah itu aja teman-teman ya, cukup satu ya. Ini kita tarik. Yang di indexing sama DBMS pasti yang sifatnya primary key dan unique key. Nanti kita akan belajar tentang indexing di video selanjutnya ya. Baik teman-teman ya, selanjutnya kita akan buat entitas kedua, yaitu produk. Nih klik kanan, di copy aja boleh, atau dibuat baru di sini juga boleh. Klik, taruh di sini. Apa nama tabelnya? Nama entitasnya adalah produk. Produk gitu ya. Oke, setelah itu kita ke kolomnya. Kolomnya ID, ya ID saja ya. ID saja teman-teman. Integer, tipe datanya primary key, not null, auto increment. Lalu produk ada kode kemarin ya. Kita pilih tipe datanya char. Sebentar, cari dulu ya. Ini banyak sekali soalnya. Char. Nah, ini char ya. Char, teman-teman, misalnya not null dan unique ya. Seperti itu. Terusnya di video sebelumnya atributnya ada nama produk, varying karakter 45 wajib diisi, tapi mungkin boleh sama nama produknya ya. Terusnya harganya double gitu ya, misalnya ya. Nah, double wajib diisi misalnya ya. Terusnya apa teman-teman? Stoknya integer ya, bilangan bulat nih ya. Stoknya integer, int. Nah ini ya, integer, not null, nggak boleh kosong. Terus apa lagi teman-teman? Foto ya. Untuk foreign key-nya nanti akan dibuatkan sama relasinya. Foreign key ini kemarin ID jenis ya. Sama foto untuk upload foto nanti ya teman-teman ya. Tipe datanya varying karakter, tapi boleh kosong. Not null-nya jangan dicetak. Baik teman-teman, ya kita sudah memiliki dua entitas, dua tabel yang siap direlasikan. Kalau ini saya tarik, yang di indexing tentu saja yang primary key dan yang unique gitu ya. Baik teman-teman, satu jenis produk memiliki banyak produk. Kemarin sudah belajar kita di dasarnya ya, di DML dasar, tapi memang belum direlasikan gitu ya. Satu jenis produk ya memiliki banyak produk. Berarti kita pilih nih, one to many, satu N. Yang putus-putus ya, jangan yang lurus, yang putus-putus, karena kalau yang lurus nanti tidak ada konsep primary key, foreign key, melainkan semuanya di set primary key ya. Jadi kita buat apa? Satu primary, satu foreign key. Primary-nya ini nih. Primary-nya di tabel jenis ada ID, mendutakan ya di tabel produk, foreign key-nya namanya mungkin ID jenis ya. Lalu tabel produk punya primary key ID, nanti akan direlasikan ke tabel lain ya. Jadi sekarang yang menjadi master table, tabel referensi atau tabel acuan adalah tabel jenis ya. Jadi tabel produk mengacu ke tabel jenis untuk apa? Kategorinya atau jenisnya. Misalnya televisi jenisnya apa? Elektronik ya. Di video sebelumnya sudah belajar apa? Normalisasi form ya. Jadi nanti dipecah atau di breakdown tabel-tabelnya biar nanti datanya ternormalisasi gitu ya teman-teman ya. Berarti teman-teman, satu jenis produk memiliki banyak produk. Pilih yang satu N yang putus-putus. Nah kita klik yang menu-nya dulu atau tabel relasinya dulu. Relasinya di mana? Di produk. Klik di produk. Lalu teman-teman, masternya di mana? Di tabel produk atas, di tabel jenis ya. Jadi klik pertama di tabel produk sebagai relasinya, menu-nya, lalu masternya warnanya di tabel jenis. Klik. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi nih kalau lihat gambarnya, satu jenis produk memiliki banyak produk. Tapi kalau dibalik, sebuah produk hanya menginduk ke
sebuah jenis, misalnya kulkas ya, nanti menginduknya ke elektronik. Meja makan nanti menginduknya ke furniture, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekarang sudah kita buat dua entitas dan direlasikan, gitu ya. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya adalah ada pelanggan ya, ada pelanggan. Kita buat entitas baru, klik atau tabel baru, misalnya di sini, double klik ya. Tabelnya adalah pelanggan atau customer kalau di slide ya. Pelanggan ya, pelanggan ya, ke apa teman-teman, ke kolomnya ya. Primary key-nya ID, primary key, integer, not null, auto increment otomatis ya. Pelanggan ada nama, nah, atributnya nama misalnya ya, varchar 45 not null, tapi jangan unik, mungkin ada nama pelanggan nanti yang sama ya. Alamat nanti bebas ya atributnya ya teman-teman, silakan sebutkan sendiri, disesuaikan. Alamat karena banyak, mungkin kita beri teks ya. Tipe datanya apa teman-teman? Teks. Nah gini ya, teks. Oke ya, wajib diisi ya. Email ya, paling karter 45 ya misalkan, tapi teman-teman nggak wajib diisi ya, barangkali nggak ada emailnya. Kalau teman-teman tidak wajib diisi, jangan centang unik, ini bahaya. Kenapa? Kalau teman-teman tidak not null nya nggak dicentang, yes null kebalikannya ya, nanti datanya cuma dua. Satu teman-teman ada data ya, satu lagi kosong. Atau begini, yang sudah kosong nanti misalnya di pelanggan Budi emailnya dikosongin, berarti nanti pelanggan lain nggak boleh dikosongin. Kenapa? Karena teman-teman di set unik. Oleh karena itu, kalau nanti yes null atau not nullnya tidak dicentang, maka uniknya jangan dicentang. Kalau unik itu pasti berpasangan dengan apa? Not null, wajib diisi, gitu ya. Email, HP misalnya, nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. HP Haring Carter 45, nih untuk nomor HP ya, tidak wajib diisi. Atau wajib diisi karena nanti kalau mau ngubungin kemana gitu ya. Terusnya kalau nanti di toko online misalnya bisa upload foto pelanggan ya, silakan ya, tetapi nanti nggak wajib diisi, gitu ya. Baik teman-teman, kita mau contohkan yang many to many. Banyak produk dibeli oleh banyak pelanggan membeli banyak produk ya, many to many. Kemarin teorinya atau video sebelum teorinya, jika relasinya many to many berarti butuh tabel perantara atau tabel ketiga. Kalau yang one to many bisa langsung, tapi kalau many to many dia butuh tabel perantara ya. Yang many to many yang ini teman-teman, nih one to one ya. Many to many NM, tapi NM-nya nggak ada yang putus-putus nih, nggak apa-apa ya, harusnya yang putus-putus ya, nggak apa-apa teman-teman, kita pilih NM, many to many. Nah kalau many to many bebas. Kalau one to many kan many-nya dulu baru one-nya, atau relasinya dulu baru masternya. Sedangkan many to many dari produk ke pelanggan boleh, dari pelanggan ke produk boleh. Jadi dia bisa bolak-balik ya. Banyak pelanggan memesan banyak produk ya, banyak produk dipesan oleh banyak pelanggan. Jadi bisa bolak-balik ya teman-teman ya. Saya dari pelanggan deh. Banyak pelanggan, klik, memesan banyak produk, klik. Nah, nanti ada tabel perantara. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kalau dia yang garisnya tidak putus-putus, nanti ada dua primary key dalam satu tabel. Di tabel relasikan nanti menjadi komposit istilahnya ya. Nah, kalau bisa nanti kita buat satu primary key-nya di produk satu ya, karena nanti relasinya ke sini. Lalu di pelanggan ID ini jadi primary key, foreign key-nya nanti ID pelanggan. Atau nggak diganti nggak apa-apa, namanya nih produk ID, ini foreign key dari produk, perwakilan ID, foreign key-nya produk ID ya teman-teman. Untuk pelanggan ID-nya, primary key-nya diwakilkan ya, duta besarnya gitu ya, namanya ID, pelanggan ID. Tapi jangan jadi primary key, dia jadi foreign key. Caranya begini teman-teman ya, double klik pelanggan, khas produk, pelanggan memiliki produk, diganti namanya, jangan itu ya. Apa tadi, pesanan ya, atau pembelian atau penjualan ya, pembelian ya.
Banyak produk dibeli oleh banyak pelanggan membeli banyak produk. Ini pembelian ya. Atau kalau sifatnya dari toko, berarti ini dijual barangnya ya. Ya, kalimatnya bebas ya. Misalnya nih penjualan. Ya, satu produk dijual kepada banyak pelanggan, nanti kalau dibalik membeli banyak produk. Atau pesanan aja deh namanya sesuai slide ya. Nama entitasnya bebas. Pesanan, ya boleh gitu ya. Teman-teman ya. Ya, primary key-nya ID. Lalu bertipe data integer, int kalau nggak salah paling atas ya. Oke. Lalu primary key not null, auto increment otomatis ya. Nah, pelanggan ID dan produk ID jangan jadi primary key, uncheck list. Ya, menjadi foreign key. Nah, kalau foreign key nanti simboliknya belah ketupat warna merah ya. Kalau yang wajib diisi belah ketupat warna biru. Kalau yang tidak wajib diisi belah ketupat warna putih gitu ya. Nah, ID sebagai primary key kita reposisi, di drag aja ya. Ini ditarik ke atas ID pelanggan. Ya, pelanggan ID foreign key ya. Baik teman-teman, ini kalau kita lihat ya, garisnya jadi putus-putus ya. Yang tadinya lurus jadi putus-putus ya. Banyak produk dipesan oleh banyak pelanggan memesan banyak produk. Begitu ya teman-teman ya. Baik, ini belum tuntas nih. Ya, atributnya atau filenya belum tuntas di pesanan. Ada tanggal pesannya tanggal berapa. Nah, ini tipe data yang belum kita bahas ya di video sebelumnya. Ini tipe datanya date. Misalnya tipe datanya apa teman-teman? Date. Mana date? Itu date time, date aja ya. Nah, ini date ya. Wajib diisi. Ya. Terusnya kan ada pelanggannya siapa, beli produk apa. Kalau nggak tanggal setelah ID Pak, ya silakan boleh reposisi ditarik-tarik ya. Habis itu misalnya teman-teman jumlah belinya berapa? Jumlah belinya berapa? Integer nih ya. Kan satuannya integer, wajib diisi teman-teman ya. Terus teman-teman harganya berapa? Ya harganya double. Harganya mungkin ada diskonnya atau ada kenaikan harga, ya nanti disesuaikan gitu ya. Double, wajib diisi. Ya keterangan nanti ya bebas, misalnya keterangan pemesannya nanti via Gojek ya atau kurir gitu ya. Silakan teman-teman ya. Ini keterangannya bebas. Ya, teks tipe datanya teks sebagai keterangan aja teman-teman. Bertipe data apa teks ya, tapi yes null, nggak wajib diisi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ada many to many-nya tuh ya. Ada many to many-nya. Teman-teman, banyak produk dipesan oleh banyak pelanggan memesan banyak produk. Ini kalau kita lihat indeksnya pasti yang primary dan foreign key. Nah, gitu ya. Ini juga kalau kita lihat di di pelanggan yang jadi indexing primary. Kebetulan di sini nggak ada yang unik ya. Oke teman-teman, one to many contohnya sudah ada. Satu jenis produk memiliki banyak produk. Yang many to many sudah ada. Sekarang yang one to one, satu pesanan satu kali retur ya. Misalnya gitu ya. Ini contoh aja. Entitas baru teman-teman di sini. Ya, apa nama tabelnya, nama entitas barunya di retur. Misalnya rusak atau reject gitu ya. Ya silakan nanti keterangannya ya. Retur entitas bisnis prosesnya teman-teman ya. ID aja teman-teman setiap primary key ya. Coba kita seragamkan dengan tabel-tabel sebelumnya. Bertipe data integer, primary key not null, auto increment. Terusnya tanggal, nomor returnya berapa ya, misalnya char ya. Char nanti 5 karakter ya teman-teman, bebas, penentuannya bebas ya. Char misalnya nanti 5 karakter ya, seperti parchar ya. Not null, nggak boleh kosong ya. Unique, nggak boleh sama. Atau jangan char Pak. Kalau kode boleh char. Kalau nomor nanti bisa berubah-ubah, ya udah ganti parchar boleh.
varchar misalnya 5 karakter gitu ya. Oke teman-teman, terusnya apa teman-teman? Tanggalnya, tanggal berapa, date berarti ya. Ini contoh aja, nanti bisa disesuaikan bisnis prosesnya. Wajib diisi dong ya gitu ya, sama keterangan. Kenapa nih di retur? Keterangan teks ya, tapi nggak wajib diisi. Teks tidak wajib diisi. Teks, mana teks? Teks tidak wajib diisi. Ya, oke, gitu ya. Cukup itu aja contohnya ya teman-teman ya. Ini ada tabel baru, satu retur. Saya normalin lagi sebentar, mohon maaf. Ya, oke. Teman-teman, ini sudah hampir jadi. Ya, sekarang yang one to one, satu pesanan bisa melakukan 1 kali retur. Berarti yang one to one, yang putus-putus. Nah, kalau yang one to one atau one to many, tabel relasinya dulu, baru ke tabel master. Tabel relasinya apa? Retur. Klik retur, tabel masternya merujuk kemana? Ke pesanan. Nah, gitu ya. Ini ada contoh apa teman-teman yang 1 ke 1 ya. Satu pesanan hanya bisa melakukan 1 kali retur, 1 kali retur untuk 1 kali pesanan, gitu ya. Kalau di slide adalah gaji ya. Satu pegawai memiliki 1 struktur gaji, 1 struktur gaji ya untuk 1 orang pegawai. One to one ya. Nanti kita reposisi boleh gak? Boleh. Nih saya geser dulu ya. Oke teman-teman, yang unik otomatis ya. Dan foreign key. Ini saya mau geser ya. Posisinya boleh teman-teman. ID pesanan nanti kalau bisa setelah nomor pesanan ya. Nomor net retur ya. Setelah nomor retur ya, digeser aja. Pesanan ID digeser setelah nomor. Ya, baik. Seperti itu teman-teman ya, contoh relational database management system. Kita desain database-nya menggunakan apa? MySQL Workbench ya. MySQL Workbench ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat integritas datanya adanya di foreign key, teman-teman. Nah, ini ya. By default ya, integritas datanya on update delete, on delete, on update no action, on delete no action gitu ya. Ini artinya kalau sudah direlasikan data, nanti ketika terjadi perubahan ya di tabel master, ini tidak diperbolehkan, no action. Kenapa? Karena misalnya begini ya, misalnya ya, saya udah nginput jenis produk misalnya elektronik, furniture, makanan, minuman gitu ya. Lalu jenis produk elektronik misalnya sudah ada 50, TV, AC, kulkas, apalagi misalnya blender, mixer gitu ya. Makanya barang elektronik ya, barang elektronik saya sudah input 50. Kalau teman-teman diganti on delete-nya cascade, ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya berarti nanti misalnya jenis elektronik dihapus di tabel master di jenis ya. Maka teman-teman di tabel relasinya seluruh data elektronik terhapus. Sudah nginput 50 buah produk elektronik terhapus. Ini kalau cascade. By default memang apa? No action, nggak boleh. Kita ngubah nih on update atau on delete karena apa? Mengakibatkan ya nanti perubahan atau terhapusnya juga di tabel relasi, dalam ini di tabel produk. Kalau sekarang di pesanan ya, di pesanan. Nah, nanti juga begitu. Jadi by default semua integritas datanya atau istilah lainnya referential integrity on update sama on delete-nya adalah no action. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Coba aja lihat ya. Kita lihat di produk nih. Klik produk, klik edit table-nya. Kita lihat foreign key. Nah, kan foreign key-nya jenis ID ya. Namanya FK produk jenis. Kita lihat foreign key option, on update no action, on delete no action. Artinya teman-teman nggak diperbolehkan mengubah tabel relasi gitu ya. Karena akan mengakibatkan nanti perubahan di master ya. Atau nggak boleh ngapus ya. Karena kalau dihapus nanti ya
di tabel masternya, tabel relasinya ikut kehapus. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk reversial integrity-nya nggak usah dihapus. Baik, saya rasa cukup nih ya teman-teman ya untuk penjualan ya. Belum ada supplier sih, tapi nggak usah ya teman-teman ya. Nggak usah. Ya berarti teman-teman nanti tinggal diekspor. Tinggal diekspor ke database MySQL atau MariaDB. Ya, sama-sama ya teman-teman ya. Caranya gimana? Katakan ini sudah selesai ya. Katakan ini sudah selesai. Kita simpan dulu. File, save model. Ya, saya simpan di My Dokumen ya. Nah, ini extensionnya MWB, MySQL Workbench. Artinya diagram ini atau IRD ini nanti kalau ada perubahan silakan diubah. Tapi extensionnya MWB berarti diagram ini hanya bisa dibuka di softwarenya MySQL Workbench. Misalnya IRD toko. Misalnya ya, nama file MWB-nya. Nanti kalau mau ditambah atau dikurangi, buka file ini, nanti file apa? Open. Nah, open model. Kalau nanti mau buka lagi di waktu selanjutnya gitu ya. Di lain waktu. Ya, nanti tinggal file open ya. Sudah. Sekarang saya screenshot dalam bentuk gambar ya, file teman-teman, screen export, kita pilih PNG. Dalam format lain bisa, misalnya SQL. Nanti kita lihat script-scriptnya boleh. Sekarang kita ekspor dalam bentuk PNG gambar. Saya simpan di My Dokumen juga, misalnya namanya sama IRD toko, tapi extensionnya kan PNG gambar ya. Simpan. Terakhir yang paling penting adalah IRD ini, entity relationship diagram ini nanti menjadi sebuah database, menjadi sebuah basis data bernama apa? DB Toko. Pastikan server database MySQL-nya di SAM-nya aktif, dan nanti kita lihat PHP admin, PHP my admin, berarti service Apache-nya ya juga diaktifkan atau dijalankan. Ya, baik sama-sama teman-teman. Kalau sudah fix, misalnya fix ya. Dari menu database, nah teman-teman di sini banyak pilihan. Kalau kita pilih forward, yang kita mau lakukan sekarang, memforward dari diagram menjadi database. Kalau reserve engineer, berarti yang bentuknya SQL nanti menjadi diagram seperti ini, kebalikan ya. Kalau synchronize, berarti kalau sudah kita forward engineer diagram ini, ternyata teman-teman di lain waktu ya ada perubahan di pelanggannya kah, di pesanankannya, atau ada pengurangan kolom atau field. Berarti kita ubah di sini pengurangan atau penambahannya, nanti tinggal disinkronisasi gitu ya. Nah, sekarang kita adalah untuk memforward ke dalam bentuk SQL namanya DB Toko. Ya, kita lihat dulu di PHP MyAdmin. Localhost, ya localhost saja. Kalau punya saya, kebetulan nomor portnya sudah diubah nih, 8080 teman-teman, localhost saja ya. Localhost, lalu buka PHP MyAdmin. Perhatikan di database saya belum ada DB Toko ya. Ya, belum ada DB Toko sepertinya. Sekarang kita forward. Ya, kita forward database. Terusnya teman-teman apa? Forward engineer. Forward engineer. Ya, ini di skip aja ya, skip. Ada 5 objek, 5 table ya, next. Nah, ini teman-teman ya, kalau menggunakan query konvensional SQL ya, create table bla 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 bla. Di sini ada integritas data, on delete no action, on update no action. Berarti nggak boleh melakukan perubahan atau penghapusan data ya, karena bisa berakibat fatal tadi ya. Kalau ngapus di tabel master, ngapus juga nanti data di tabel relasi ya. Contohnya tadi kita buat jenis elektronik, sudah nginput 50 barang elektronik, tapi di masternya kita delete kategori atau jenis elektronik. Maka kalau dia on delete-nya cascade, maka data 50 barang ya di data produk kehapus juga ya, itu ada konsekuensinya. Kalau no action berarti nggak diperbolehkan di sini, di delete maupun di update. Ya, next teman-teman, ini kalau menggunakan query konvensionalnya. Next ya. Nah, kita sekarang diminta usernya siapa, root, hostnya 127.0.0.1 atau localhost
port default dari MySQL adalah 3306 ya. Nanti dimintakan password by default. Yang di CMD kemarin root tidak ada passwordnya, kita skip saja ya. Next atau execute. Dimintakan passwordnya kan ya, root nggak ada passwordnya, langsung oke. Baik, alhamdulillah teman-teman, di sini berarti sudah selesai. Forward engineer finish sukses. Ya, berarti sudah sukses kita mengforward dari bentuknya diagram menjadi sebuah basis data, namanya adalah DB Toko. Ya, saya close teman-teman. Kita lihat lagi localhost PHP MyAdmin, tadi sudah kita buka localhost PHP MyAdmin. Saya refresh dulu. Apakah ada DB Toko? Kita lihat. Nah, ini ada ya. DB Toko dengan tabel-tabel yang sudah direlasikan. Begitu ya, teman-teman ya. Demikian teman-teman desain database desain database ya, rancangan database dari entitas bisnis proses yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Lalu kita buat IRD-nya menggunakan MySQL Workbench, lalu di-forward menjadi sebuah basis data atau database ya. Tadi di Workbench namanya adalah DB Toko ya, maka di dalam PHP MyAdmin-nya, di administratornya ya teman-teman, namanya DB Toko dengan tabel dan relasi yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau bisa kita lihat juga di sini di more, di designer teman-teman. Nah, ini juga sama. Ini sudah terbentuk relasionalnya. Ini ada produk nih, silakan diatur-atur ya. Ada jenis ya. Silakan teman-teman ya, tuh ada relasinya ya. Ada pesanan, siapa yang mesan teman-teman, pelanggannya gitu ya. Lalu ada satu pesanan, satu kali pesanan untuk satu kali retur gitu ya. Baik, demikian teman-teman desain database-nya. Tetap semangat belajar DBMS ya, MySQL atau MariaDB. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.